tersalur tepat sasaran. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan ya, kondisi kita di wilayah timur Indonesia yang sampai saat ini masih banyak masyarakat menggunakan minyak tanah. Kami minta untuk di tengah kondisi ini kita di wilayah timur khusus untuk kuota minyak tanah mungkin lebih diperhatikan lagi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kemudian dari PKB, setelah itu Mas Toto. Terima kasih, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 12, kemudian saya hormati Dirjen Migas Jajaran, Kepala SKK Migas, BPH Migas, kemudian Komite BPH Migas. Yang pertama tadi dari presentasi Dirjen Migas, secara keseluruhan bahwa produksi migas di dalam negeri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Jadi sehingga kita harus melakukan impor, ya. Di tengah-tengah kondisi geopolitik yang tidak stabil pada saat ini, Bapak. Kita tahu bahwa terjadi penutupan Selat Hormuz, jelas itu berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Saya juga memberi apresiasi kepada Bapak Presiden kita, di tengah melonjaknya harga minyak dunia, tetapi harga BBM di dalam negeri tetap stabil, Pak. Kemudian saya ingin bertanya, Bapak. Kita tahu bahwa tahun 2025 yang lalu, Kementerian SDM menerbitkan Permen nomor 14 tahun 2025 untuk melegalkan sumur-sumur minyak rakyat itu, Bapak. Ini kan langkah yang sangat positif sekali sebenarnya, Pak, untuk sedikit menambah produksi minyak dalam negeri. Nah, ini implementasinya sampai sekarang bagaimana, Pak? Apakah sudah jalan atau belum? Kalau sudah jalan, berapa banyak sih kontribusi sumur minyak rakyat ini untuk menambah produksi minyak dalam negeri? Itu pertama. Kalau belum, Bapak, ini apa kendalanya, Pak? Saya mendengar ada di beberapa pemohon, Pak. Ini yang birokrasinya terlalu panjang. Nah, ini apakah bisa kita sederhanakan untuk mempermudah para rakyat untuk mengurus legalitas sumur minyak rakyat ini, Bapak? Kemudian, Bapak, terkait masalah carut-marutnya distribusi BBM subsidi, Bapak. Tadi ada statement dari beberapa kawan. Saya juga pernah mengalami, Pak, dan ini saya tanyakan ke beberapa konsumen. Saya berpikir begini, Bapak, kadang-kadang di tempat saya itu kadang-kadang berhari-hari harus antri, Pak, untuk menunggu BBM subsidi itu, Bapak. Saya pikir, kenapa kamu ngantri berhari-hari? Harganya murah, Pak, dia bilang. Saya berpikir, Pak, ada juga satu dua, Pak, yang ngantri sudah 1 sampai 2 jam, akhirnya nggak tahan, akhirnya lebih memilih membeli Dexlite, Pak, kalau jenis solar, Pak. Daripada ngantri berhari-hari, dia bilang lebih baik kami membeli Dexlite. Nah, saya berpikir, Bapak, kalaulah seandainya mungkin harga BBM subsidi ini, ya, ini pendapat saya saja, Bapak. Harga BBM subsidi ini itu bisa kita tingkatkan saja, bervariasi, Bapak, ya kan? Sekarang kan untuk jenis solar, BBM subsidi kan kita jual kan di harga 6.800, Pak, ya. 6.800. Kalau kita langsung naik ke atasnya, Pak, dengan harga Dexlite yang dijual di SPBU itu, hari ini di kisaran 14.200 sampai 14.800, Pak. Memang masyarakat itu lebih baik menunggu berhari-hari, Bapak, nggak selisih segitu. Tetapi kalau saya melihat ada beberapa konsumen yang ngantri 1 sampai 2 jam, tapi akhirnya lebih memutuskan untuk membeli Dexlite, Bapak. Saya berpikir kenapa subsidi ini tidak bikin bertingkat bervariasi saja. Mungkin dari 6.800, ada dijual lagi atasnya mungkin ada 8.600 atau 10.600 seperti itu, Bapak. Jadi konsumen itu ada pilihan, Bapak. Daripada seperti itu, Bapak, jadi sifat konsumen itu, Bapak, kalaupun tidak ada Dexlite SPBU tersebut, konsumen itu lebih memilih masyarakat yang membuat eceran, Pak, yang berada di depan SPBU itu sendiri, Pak.
Dengan harga eceran 10.000 dijual masyarakat. Ya kan? Jadi kenapa tidak negara saja yang menyiapkan itu, saya bilang kan? Jadi maksud saya itu kuotanya tetap, Pak. Contoh seperti ini. Kalau kuota untuk yang subsidi itu 100 liter, Bapak. Maksud saya itu jangan ditambah lagi, tetap segitu. Tetap mungkin 30 liternya di harga 6.800. 20 liternya ditingkatkan lagi. 20 liter lagi ditingkatkan lagi. Jadi masyarakat ada pilihan, Bapak. Dengan begitu negara juga mungkin tidak dibebani dengan subsidi begitu banyak. Ya kan? Memberi pilihan, Bapak. Karena begini, Pak. Setahu saya, kadang-kadang SOP suatu usaha, Bapak, itu kadang-kadang itu yang menyebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran seperti itu, Pak. Tapi kalau SP sudah betul, ya kan, aturan-aturan mainnya sudah betul, dan ini langkah-langkah mitigasi untuk melakukan penyalahgunaan penjualan BBM subsidi ini, Pak. Kemudian saya juga mengusulkan, Bapak, ada juga hiruk pikuk di masyarakat itu, ada beberapa oknum mobil dinas, Bapak, ya. Mobil dinas, mobil jabatan, itu kan di RKA-nya itu kan sudah jelas, Pak. Penggunaan BBM mobil dinas itu jelas BBM non subsidi. Tetapi masih ada beberapa oknum yang mengisi BBM mobil dinas, mobil jabatan itu pakai BBM subsidi, Bapak. Nah, ini saya pikir ini perlu shock terapi, saya pikir, Pak. Shock terapi, contoh kasus yang memang harus ditindak tegas, memberi pelajaran kepada pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat yang melakukan pengisian BBM subsidi, Bapak. Mungkin itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Toto, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum.